Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul atii'u Allah wa rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Shadaqallahu azim. Pendengar dimanapun berada, tentu pertama sekali kita bersyukur kehadiran Allah. Alhamdulillah, sampai menjelang berbuka puasa pada hari pertama Ramadan tahun ini, Allah masih berikan kita limpahan rahmat, nikmat, karunia, sehingga kita sukses, lancar melaksanakan aktivitas. Semoga ibadah kita pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian salat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar, masyarakat yang berada di sekitar Masjid Taqwa Sungai Buloh, sengaja kami dari penyuluh agama Kecamatan Banu Ampung memberikan pembinaan, pencerahan, tausiah tentang masalah keagamaan yang mungkin hal ini sesuatu hal yang baru bagi kita, yang mungkin pada tahun-tahun sebelumnya ini tidak pernah terjadi, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya ini tidak pernah kita laksanakan dan tidak pernah kita alami. Namun di tengah-tengah masa pandemi yang seperti ini, saat sekarang ini yang kita rasakan sekarang ini, ini harus kita lakukan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, yang mana Ramadan itu satu-satunya bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan banyak keberkahan di dalamnya. Sehingga kalau tidak dengan usaha yang maksimal menempuh ibadah Ramadan kita laksanakan, maka rasanya kurang fadilah, kurang keutamaan yang akan kita dapatkan. Maka oleh sebab itu, dalam rangka ikhtiar kita memaksimalkan bulan Ramadan, walaupun dalam situasi yang berbeda, walaupun dalam suasana yang tidak sama, walaupun mungkin banyak di antara kita merasakan hari ini Ramadan tidaklah senang kita sambut hari ini. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man faraha bi dukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira ia akan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan haramkan jasadnya dari api neraka. Maka barang siapa yang bergembira, bersukacita datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Dengan artian, pendengar kaum muslimin di mana saja berada, gembira itu bukan perihal keduniaannya, tidak. Bukan yang terbayang bagi kita enaknya, lezatnya santapan di bulan Ramadan, tidak. Bukan kebebasan untuk pergi main-main sore hari dalam istilahnya ngebuburit, atau
atau mencari, istilah orang Minang, mencari pabukuan, tidak. Tetapi kesenangan dan kegembiraan kita menyambut bulan Ramadan adalah kegembiraan kita karena di bulan Ramadan ini satu-satunya bulan yang Allah janjikan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salah satu bulan yang Allah janjikan di dalamnya akan mengampuni dosa-dosa orang-orang yang mau memanfaatkan bulan suci Ramadan. Maka kegembiraan kita menghadapi bulan Ramadan itu adalah kegembiraan selaku hamba Allah yang butuh dengan pengampunan sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada di lingkungan Masjid Taqwa Sungai Buloh, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan hari ini. Ya, di situasi yang seperti ini. Kemarin kita sudah bahas bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah tarawih di rumah. Ya, sedikit kami ulangi. Dimulai dengan sholat isya, mungkin bisa berjamaah dengan istri, dengan anak-anak. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih yang boleh 2 rakaat 1 salam atau 4 rakaat 1 salam. Mau dikerjakan 8, mau dikerjakan 20, itu tidak jadi masalah. Kemudian diakhiri dengan ditutup dengan witir. Boleh itu 3 rakaat, minimalnya 1 rakaat. Maka pada hari ini kita akan mencoba bagaimana, kenapa hari ini banyak jamaah yang dilarang, kan gitu. Ya, termasuk pelaksanaan ibadah sholat Jumat pun ditunda pelaksanaannya menjadi pelaksanaan sholat zuhur di rumah. Kenapa ini yang diputuskan oleh majelis ulama kita, dan bagaimana menghadapi masyarakat kita yang mungkin rasanya aneh kalau indah baju mai. Bahkan ada pula di antara saudara-saudara kita yang memahami hadis itu secara mentah. Apa kata mereka? Barang siapa yang tidak melaksanakan Jumat sebanyak 3 kali, maka tidaklah dia termasuk umat Nabi Muhammad SAW. Maka dengan kerasnya mereka berpendapat bagaimanapun saya harus Jumat. Ya, saat corona saya takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ini kami sampaikan kepada bersama pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kunci kita dalam beragama hanya satu saja. Kunci kita dalam beragama Islam cuma satu saja. Qul ati'u Allah wa Rasul. Ini perintah Allah. Katakan wahai Muhammad, ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka jika siapa saja di antara kamu yang berpaling dari keputusan Allah, berpaling dari ketentuan Rasulullah, fa innallaha la yuhibbul kafirin. Maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Pendengar dari manapun saja berada, artinya kita menunda sholat berjamaah, menunda pelaksanaan sholat Jumat dengan menggantinya dengan sholat zuhur. Bukan berarti ini buatan ulama hari ini saja, tidak. Tetapi ini sudah jauh sebelum kita ada. Sebelum Indonesia ini menganut agama Islam. Bahkan Rasulullah SAW pernah mengusir orang yang bau mulutnya tidak enak di dalam masjid. Diusir oleh Rasulullah SAW. Bahkan ketika zaman Ibnu Umar pernah sholat berjamaah itu dilaksanakan di rumah dengan menambahkan lafaz azan yang artinya sholatlah kamu di rumah kamu sendiri. Kaum muslimin pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaannya, apakah kita takut dengan corona? Tidak. Umat Islam tidak boleh takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa kita tidak melaksanakan sholat berjamaah? Karena hanya alasan corona. Bukan alasan corona sebenarnya kaum muslimin pendengar. Perlu kita garis bawahi, bukan
ikuti hari ini, bagaimana kita tahu ajaran Nabi itu? Kalau ulama yang tidak kita ikuti hari ini, siapa yang akan menyelamatkan hidup kita dunia dan akhirat? Padahal situasi yang seperti ini baru bagi kita. Belum pernah ada dan terjadi selama hidup kita yang hal yang seperti ini terjadi. Bahkan mungkin kita baru tahu penambahan lafal azan itu dengan as-salatu fi buyutikum baru hari ini, baru tahun ini, baru pada masa ini. Kalau tidak terjadi masa pandemi seperti ini, mungkin kita tidak tahu bahwasanya pernah dahulu Rasulullah mengganti dan menambah panggilan azan itu dengan as-salatu fi buyutikum. Siapa yang memberikan pengetahuan itu? Ulama kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, guru-guru kita, syekh kita. Dan kalau kita telusuri tentang wabah ini, ternyata di zaman Rasulullah SAW pun pernah terjadi namanya wabah. Sehingga apa kata Rasulullah SAW? Ketika terjadi suatu wabah di suatu daerah, maka apabila kamu berada di dalam daerah tersebut, maka jangan keluar. Apabila kamu berada di luar wilayah tersebut, daerah tersebut, maka janganlah kamu masuk ke dalam wilayah tersebut. Artinya isolasi, karantina, lockdown, PSBB itu sudah menjadi sunnah Rasulullah SAW dahulunya. Itu yang disampaikan Rasulullah. Kalau ada wabah di suatu negeri, maka jangan kamu masuk ke dalamnya jika kamu berada di luar daerah, atau jangan kamu keluar dari daerah kamu jika kamu berada dalam daerah tersebut. Artinya itu kan sama dengan lockdown, diam di rumah. Karena hari ini kita tidak bisa memastikan daerah mana saja yang aman, tidak bisa kita pastikan. Karena yang kita hadapi tidak jelas, tidak nampak penyebarannya, tidak langsung reaksinya. Harus menunggu beberapa hari baru nampak reaksi, kemudian dites lagi, baru keluar hasilnya. Artinya apa? Tidak ada daerah hari ini di Sumatera Barat yang dinyatakan benar-benar aman dari penyebaran virus COVID-19. Berita terbaru, ya, hari ini satu orang pedagang di kota Payakumbuh terinfeksi, katanya gara-gara perjalanan ke pasar Awur Kuning Bukit Tinggi. Kita tidak tahu. Padahal di Bukit Tinggi sendiri, di daerah kita sendiri, selama 2 minggu terakhir tidak ada penambahan pasien. Tetapi kenapa perjalanan dari Bukit Tinggi menjadi rujukan mereka? Karena daerah kita daerah penduduk. Maka kaum muslimin, pendengar di mana saja berada, berdiam di rumah, menghindari untuk kerumunan massal, menghindari untuk berjamaah hari ini, bukan berarti kita takut kepada corona, tapi kita mentaati itu, menjalankan itu dalam rangka mentaati Allah dan mentaati Rasulullah SAW. Maka niat ketika kita berdiam di rumah, saya ini diam di rumah bukan karena coronanya, tapi karena ini sudah menjadi sunnah Rasulullah. Karena ini sudah menjadi perintah Rasulullah. Karena ini sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan berdiamnya kita di rumah pun menjadi ibadah bagi kita dan amal soleh. Kemudian bagaimana kami yang biasanya berjamaah ini? Kemudian pada saat ini kita tidak bisa lagi berjamaah. Lalu bagaimana masalah fadilahnya? Padahal disampaikan oleh Rasulullah SAW, afdalus salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendiri sebanyak 27 derajat. Kemudian hari ini kami tidak bisa mengunjungi jamaah karena lantaran penyebaran COVID-19 ini. Bagaimana dengan fadilahnya? Bagaimana dengan keutamaannya? Bisakah kita ambil? Bisa. Seseorang yang biasanya ia sholat berjamaah di masjid, di musola, tidak pernah ia tinggalkan untuk berjamaah di masjid dan di musola karena keterpaksaan, karena situasi, karena hukum alam,
yang membuat ia terpaksa melaksanakan ibadah di rumah, maka pelaksanaan ibadah di rumah tersebut diganjari oleh Allah, dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala sama dengan ia melaksanakan ibadah berjamaah di masjid yang biasa ia laksanakan. Jadi Bapak Ibu yang biasa berjamaah di masjid, ya sekarang dilaksanakan di rumah, jangan berkecil hati. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya ibu itu punya niat untuk datang ke masjid. Bapak itu punya niat untuk mengunjungi masjid. Tetapi karena keadaan situasi yang seperti ini saat sekarang ini, maka terpaksa dilaksanakan di rumah. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengganjari itu sama dengan ibu melaksanakan ibadah berjamaah di masjid yang biasa dilaksanakan. Dan hal ini pun terjadi berlaku ketika melaksanakan ibadah sholat tarawih, yang setiap tahunnya kita tidak pernah ketinggalan untuk tarawih berjamaah. Bahkan kita merasa kurang ibadah kita ketika kita tidak berjamaah sholat tarawihnya. Pernah suatu kali mungkin kita merasa tidak enak badan dalam keadaan sakit, kemudian terpaksa kita sholat di rumah. Padahal hati kita ingin sekali mengunjungi masjid untuk sholat tarawih berjamaah. Maka ketika pada masa seperti ini, ya terpaksa kita laksanakan itu di rumah, padahal kita sehat-sehat saja, kondisi kita fit-fit saja, tidak jadi masalah. Kemudian karena kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk mengunjungi masjid sholat tarawih berjamaah, kita laksanakan tarawih itu di rumah. Itu pun Allah Subhanahu wa taala balasi sama dengan sholat tarawih berjamaah. Luar biasa. Luar biasa sekali. Maka kebiasaan kita di masa yang lalu akan menjadi patokan balasan Allah Subhanahu wa taala ketika amalan itu dikerjakan hari ini. Maka kabar-kabar miring tentang orang-orang yang takut hanya kepada corona, menghindarkan jamaah, melengangkan masjid, itu perkataan yang perlu kita luruskan kembali. Kenapa demikian? Karena kita tidak ingin sesuatu yang mudarat itu, sesuatu yang buruk itu, sesuatu yang fahsya itu akan semakin menjadi-jadi ketika tidak ada usaha untuk menghentikannya. Sebab kemudaratan itu yang lebih kemudaratan yang lebih besar itu lebih diutamakan untuk dicegah daripada kemudaratan yang lebih kecil. Artinya kaum muslimin pendengar di mana saja berada, menjelang beduk maghrib, insyaallah maghrib hari ini jam 6.24, lebih kurang 6 menit lagi. Maka pendengar yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan kami tetap pertama luruskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Ramadan kita hari ini harus berkualitas. Harus kita menjadikan Ramadan kita hari ini sebagai bulan pengampun dosa kita. Yang kedua, tetap laksanakan qiyamul Ramadan sebagaimana tahun-tahun dahulunya, tahun-tahun sebelumnya kita laksanakan, tetapi dalam situasi dan kondisi yang berbeda. Mungkin tahun dulu kita bisa di rumah, tapi tahun hari ini kita laksanakan di rumah. Yang ketiga, jangan pernah panik menghadapi suatu masalah, karena kepanikan itu akan membuat kita semakin tidak terkontrol, stres, sehingga inilah yang menyebabkan kita gampang untuk diserang oleh penyakit. Yang ketiga, niatkanlah ibadah kita di rumah itu mentaati Allah. Niatkanlah kita di rumah itu dalam mentaati Rasulullah, karena itu perintah Allah dan perintah Rasulullah. Lewat ulama-ulama kita, lewat buya-buya kita, lewat guru-guru kita. Jadi mereka menetapkan itu merupakan risalah Rasulullah yang mereka sampaikan kepada kita. Kemudian yang terakhir, ini pesan kami kepada kita yang mau meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena COVID-19, boleh saja membayar zakat fitrahnya di awal bulan Ramadan. Jadi jangan sampai ditunggu akhir Ramadan baru untuk diserahkan. Kalau memang butuh
ada saudara kita hari ini yang benar-benar membutuhkan karena terkena dampak COVID-19 ini, terpaksa kita bantu, maka keluarkanlah zakat fitrahnya. Itu boleh saja. Ya, mendahulukan pembayaran zakat fitrah di awal bulan Ramadan. Itu tidak jadi masalah dalam situasi yang seperti ini. Kemudian yang terakhir, mari kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya wabah ini, penyakit ini Allah ambil, Allah angkat. Apa itu? Allahumma daf'anna minal bala' wal waba. Allahumma daf'anna minal bala' wal waba. Allahumma daf'anna minal bala' wal waba. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita, mengangkat wabah ini dari negeri kita. Insyaallah nanti di hari raya Idul Fitri kita sudah bisa sebagaimana biasa kembali. Insyaallah. Tergantung kepada ikhtiar yang kita lakukan bersama-sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.